Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tina Sitorus. Hari saya akan membahas tentang penglihatan Bang Mongol dengan detektif Aster, ya, detektif astral atau tim Trianomali. Jadi kita dengarkan dulu apa yang dibincangkan oleh tim anomali atau detektif astral, ya, nama channel mereka Bapak Ibu, ya, saudara bisa melihatnya. Dan dengan apa yang disampaikan Bang Mongol, ya, terserah saudara mau pilih siapa, ya, tolong komen di sini ya kan, penglihatan siapa yang benar di jalan Tuhan. Haleluya. Oke. Saya percaya Bapak Ibu, Bang Mongol ini dipakai Tuhan Bapak Ibu, ya. Sekalipun dia dulu mantan ex satanik, ya, saya percaya Tuhan sudah mengubahkan dia Bapak Ibu, ya. Karena saudara harus jernih bisa melihat perbedaan Bapak Ibu, ya. Saya akan katakan Bapak Ibu, untuk melihat seseorang itu apakah dia masih bersekutu dengan setan atau sudah bertobat, gampang saja Bapak Ibu. Bang Mongol kan tampil di Opera Entertainment, ya. Bang Mongol itu sudah terjun ke Opera Entertainment Bapak Ibu, ya. Jadi saudara bisa melihat perbedaan di luar Tuhan dan di dalam Tuhan Bapak Ibu. Kalau di luar Tuhan Yesus Kristus, yang pertama itu ya Bapak Ibu, supaya saudara bisa membedakan, ya, kebenaran, ya. Di dalam Tuhan itu Bapak Ibu, yang pertama, ya, yang pertama itu di luar Tuhan Yesus Kristus, untuk memanggil roh-roh jahat ada triknya. Contoh ada batu yang katanya batu itu memiliki penunggu, ya, di dalam atau suatu rumah ada penunggunya. Untuk memanggil ini Bapak Ibu cukup 3 trik. Maksudnya 1 trik. Yang pertama, 1 trik yaitu ketuk 3 kali rumah itu atau batu itu, ya. 1, 2, 3. Nah, jadi memiliki trik Bapak Ibu. Kalau di dalam Tuhan tidak perlu punya trik, dia akan keluar sendiri Bapak Ibu, ya. Karena kalau terang datang Bapak Ibu, kegelapan itu akan hilang, ya. Jadi tidak perlu pakai trik, ya. Yang kedua, di luar Tuhan Yesus Kristus untuk mengusir roh-roh jahat, contoh kalau ada orang kerasukan setan, dia memiliki trik untuk menyembuhkan orang kerasukan setan itu Bapak Ibu. Ya, contoh ini jempol ini Bapak Ibu ditekan, ini otak kecil diginikan, ya, baru ini Bapak Ibu, nah, baru jempol kaki. Jadi memiliki trik Bapak Ibu untuk mereka sudah belajar itu Bapak Ibu, ya. Ini adalah peperangan spiritual. Kalau di agama Kristen peperangan rohani, perlengkapan senjata, ya, di Efesus 6, ya saudara. Efesus 6 ayat 12. Ingat saudara, ya. Karena tahun ini Bapak Ibu sampai tahun 2023 itu kita banyak peperangan rohani, peperangan spiritual. Makanya lagi viral-viral para dukun, ya. Jadi nggak usah heran kalau ada viral di YouTube, ya, di TV tentang perdukunan, ya. Karena ini tahun untuk peperangan rohani, ya.
Yang ketiga tadi Bapak Ibu, yang ketiga perbedaan di luar Tuhan dan di dalam Tuhan, supaya saudara bisa membedakan apakah seseorang itu bertobat ya. Yang ketiga itu adalah cara menyembuhkan Bapak Ibu. Jadi di dalam setan pun ada cara-cara menyembuhkan juga Bapak Ibu ya. Mereka juga memiliki trik Bapak Ibu. Tapi percayalah kepada Tuhan Bapak Ibu ya, bahwa di dalam Tuhan itu simpel saja Bapak Ibu, tidak perlu saudara gimana saya bilang, capek gitulah ya. Karena kalau di luar Tuhan Yesus Kristus, untuk melawan roh-roh jahat ini adalah roh mereka Bapak Ibu ya. Contoh ya, tim anomali. Untuk melawan roh-roh jahat ini roh mereka lah Bapak Ibu. Makanya mereka itu punya jurus kan, gitu ya kan. Mereka punya jurus Bapak Ibu, karena roh mereka lah yang berperang Bapak Ibu. Makanya kalau mereka berperang, mereka terasa Bapak Ibu apa yang disentuh ya. Saya bilang ini halu Bapak Ibu, memang inilah kenyataan Bapak Ibu ya. Tetapi di sini saya akan kasih edukasi supaya saudara bisa mengerti dan bisa paham siapa di jalan kebenaran Bapak Ibu. Karena banyak orang campur adukkan pakai firman ya, supaya saudara terperangkap. Karena saya lihat banyak yang komentari tim anomali dan detektif astral itu orang Kristen semua Bapak Ibu ya. Jadi sangat disayangkan kalau saudara orang Kristen bisa terperangkap. Jadi kalau di dalam Tuhan Bapak Ibu, saudara tidak perlu melawan roh jahat Bapak Ibu ya. Bukan roh saudara untuk berperang untuk melawan mereka ini. Kita santai saja Bapak Ibu, relax ya. Inilah enaknya di dalam Tuhan. Nanti saya akan bahas itu Bapak Ibu, karena itu akan dibahas oleh tim anomali ya. Itu akan penutupnya nanti. Tapi yang dibahas hari ini adalah penglihatan soal Ratu E ya. Ratu E ini adalah Ratu Elizabeth Bapak Ibu ya. Ratu Elizabeth dari Inggris ya kan. Siapa yang di dalam penglihatan, siapa yang benar Bapak Ibu ya, supaya saudara bisa mengerti siapa di jalan yang benar ya. Kita dengarkan dulu dari detektif astral, dari tim anomali, baru nanti dari Bang Mongol Bapak Ibu. Saudara lah yang membedakannya Bapak Ibu ya. Saudara lah yang memberi komentar ya. Saya hanya bagi di sini supaya saudara jangan terjebak ya. Gitu ya, almarhumah ya, yang ngomong kan gue ya, Bo ya. Ya kan yang Kan gue bilang Ratu E. gue hanya melengkapi. Intinya pihak DA sepakat Ratu E itu adalah jadi kita berlima, oke? Kita diajak-ajak semuanya. Kan lu bilang, lu nggak bilang namanya, tapi lu bilang berlima. Gimana sih lu senjata makan tuh? Iya, kalau gitu dia penyakit sering banget. Dia pengen nggak mau ikut campur, tapi dia bilang kita berlima. Ya lu kena juga gimana? Aduh. Ya lanjut terus. Cuman itu sih Bang, yang gue bingung tuh masih kayak apa hubungan sama di berkas itu ada kayak gambar lahan persawahan, tapi dari memorinya itu kayak ada sesuatu di bawah itu, entahlah ya, nggak ngerti ya lah. Boleh nggak itu yang nanti termasuk di API kan Bang? Bisa nggak lu ke arah sana koreknya? Nanti gue korek. Gue juga
bingung gue dapetin apa yang bisa gue dapetin aja. So, gini guys, jadi nih yang seperti gue bilang tadi di awal, Lady Diana ini nih memiliki kayak senjata rahasia juga. Senjata rahasia itu adalah buku-buku ataupun arsip mungkin ya tentang kejelekan dari kerajaan Inggris, ya kan, keluarga kerajaan Inggris, ya kan. Entah itu kejelekannya tuh apa, ya mungkin. Tapi katanya si buku rahasianya itu tuh dikasih ke temennya. Temennya itu jangan-jangan yang tadi, orang yang tadi itu, orang Elizabeth. Until now buku itu nggak tahu di mana. Jadi istilahnya sebenarnya tuh penerbit, temannya itu adalah penerbit, pimpinan. Kalau gue lihat dia harusnya sih pimpinan dari Levelnya. perusahaan. Ya surat kabar gitu gue rasa. Jadi si lady ini pengen ya ini urusin dong, disebarkan gitu dipublikasikan. mungkin di setting jadi apa gue nggak ngerti. Jadi intinya dia mempercayakan berkas ini ke pria bangsat itu. Anjir, ini kayak di film-film ya kalau kayak gitu ya. Itulah yang disebut dengan serigala berbulu domba gitu, benar, bukan kambing domba. Kamu di sini nggak makan? Aileen tuh waktu ini sejarahnya kenapa dia ngomong kambing domba? Masa rata-rata ya lagi lu udah ngomong. Ratu Elizabeth, ya kan. Nah, kita akan rencanakan ke Buckingham, Castle Buckingham, yang dimana Buckingham ini adalah memang tempat tinggal dari si ratu sendiri, Ratu Elizabeth, ya kan, bukan Lady Diana nih. Tapi mungkin di situ ada berkas-berkas ataupun rahasia. Jadi tujuannya adalah kita coba mengungkap sebenarnya apa sih yang dibocorin, rahasia yang ingin dibocorin dari si Lady Diana ini, gitu kan. Tapi sebelum itu, ada banyak banget istilahnya rumor-rumor bahwa Ratu Elizabeth ini sebenarnya adalah ras reptil atau yang sering disebut dengan shapeshifter. Udah pernah dengar belum? Shift gitu kan. Cuma dari teori-teori doang. Kan kita nggak tahu yang sebenarnya gimana. Walaupun dari pandangan supernatural sendiri, Bang Adam dan yang lainnya tadi telah menyebutkan dan telah menstatementkan bahwa Ratu Elizabeth jahat. Gua enggak ya guys. Di berkas itu bang, Di berkas itu. Iya, Kan kita nggak tahu yang aslinya ya. yang menyatakan bahwa banyak topik-topik ngebahas bahwa ibu itu jahat gitu Nah, aja. kalau ngomongin soal Ratu Elizabeth, baru aja lah jadi almarhumah nih, anjay. Nah, kalau yang kalian lihat sebenarnya ke dunia gelap apa ke dunia terang apa ke dunia mana? Oh silakan Mas Willy jawab. Ayo kita ngomong berdua aja. Enggak, Elin bisa juga. Bukannya tadi kita maunya ke Buckingham Palace, kenapa Iya ya. Biar sistematis. Kita tahu dulu nih target kita sebenarnya memang ke arah apa nih? Target. Lo jelasin Mas. Karena ingat Lo jawab bro. Tante Elizabeth itu gimana pergi kondisinya sekarang gimana? Jelasin Mas Will, ya oke? Ini off camera tadi yang bilang ya udah Mas Will kita ke Buckingham aja. Sekarang lu bukan dua lu sebenarnya gua. Tapi emang si Ratu Elizabeth sendiri nih gimana sih orangnya dulu sih? Maksudnya apa namanya? Kan sudah meninggal nih. Kalau katanya nih dari YouTuber luar nih, meninggalnya Ratu Elizabeth tanggal dan jamnya itu tuh, kalau secara numerologi itu kayak sudah direncanakan oleh kubu kiri sebenarnya. Ada ala-ala sataniknya lah gitu. Pusing gue boleh. Ya, ini kan teori-teori. Gue nggak syuting lu boleh nggak sih? Jangan apa? Kan kalau hilang biar beli mas. Kali gue dulu yang hilang. Pertanyaannya menjebak banget sih nih. Oke bang. Baiklah. Intinya dia lu jangan liatin gua loh. Ya karena kan gak ada yang tahu dia meninggalnya kenapa ya. Gue melihat ini disclaimer entertainment saja ya teman-teman. Anggap aja hiburan. Iya. Di konten pakai skrip kok. Pakai skrip. Ya ini konten pakai skrip. Kita ngibul loh. Ngibul. Anggap aja bohongan. Transaction gimana? Kita halu. Oke, lanjut ya. Jadi again disclaimer entertainment. Parah. Halo? Itu foto yang Mas, suruh pulang. Ya pulang. Ini paling parah sih. Gue disuruh pulang. Tapi apakah benar pertanyaan gua gitu loh? Dia ini ras reptil itu bener gak sih bang? Satu-satu deh, lu kedua rasanya I could be wrong tapi penyebab kematiannya salah satu daerah sini nih. Gue ngeliat kayak ada abstrak anomali ini. Satu-satu deh, lu katanya. Ya ini kelamaan dari tadi gak dijawab-jawab. Jadi gue nggak melihat dia di tempat terang. Oke, ya. Satu. Kedua rasanya I could be wrong tapi penyebab kematiannya salah satu daerah sini nih. Gue ngeliat kayak ada abstrak anomali energi yang sangat berfluktuatif. Ada abstrak darah sih, mungkin I don't know, tapi apakah ini foto ini yang terakhir yang dia pakai Ini aku udah save nih.
apakah dia mungkin pas terakhir sebelum meninggal mungkin sempat batuk berdarah gitu, mungkin ya. So gue ngeliat ada abstrak di sini terus kayak ada darah gitu loh, mungkin ada sebuah pendarahan internal kali ya itu. Internal, tapi yang lo tau internal ya? Iya, Bukan dari luar. bukan internal. Iya. Katanya Enggak, ini dia di rumah, bukan yang kayak di snipe kayak di film-film Hollywood ditembak, enggak. Ini lagi literally internal. Dari kondisi badannya sih, dan di balik bleeding internal itu ada energi asing. Jadi ada intervensi energi yang memang seakan-akan seperti sudah waktunya membuat ini tutup usia. Jadi normal ya? Tinggalnya normal? Di mata orang normal. Tetapi Emang udah sakit-sakitannya sejak lama. iya, tapi gue nggak ngerasa ketika udah gue ngomong dah, gue nggak ngeliat Grim Reaper yang nyabut tuh titik. Grim Reaper yang bukan Gue tidak melihat yang nyabut dia Grim Reaper titik. tandanya? Ya tandanya harusnya kalau orang yang meninggal normal itu Grim Reaper, baik yang putih lah, yang hitam lah, gue nggak melihat. Berarti something else. Demon. Could be. Sama kayak kasus-kasus klien kalau pas meninggal itu. Oke, saudara sudah mendengarkan tadi apa yang dibicarakan oleh tim anomali ya. Tim anomali berbicara bahwa penyebab kematian Princess Diana itu dari pihaknya Ratu ya. Jadi apa yang disampaikan Bang Mongol nanti saya akan bagi ya supaya saudara bisa membedakannya. Kita dengarkan dulu apa yang disampaikan Bang Mongol supaya nanti saya akan bahas. Selanjutnya tuh berarti is gone and they're coming. Jadi teman-teman ini di saat Mongol tuh pengumuman Ratu Elizabeth meninggal tuh malamnya Mongol tuh kayak apa ya, dibilang dejavu sih maybe enggak juga, tapi kayak kebuka satu portal bahwa Mongol ngeliatin dengan nyata banget bahwa udah seal tuh kebuka, segel itu terbuka. Nah, segel yang terbuka itu adalah segel yang menjelaskan tentang kemarin kamu ngomongin tentang 4 arah mata angin utama, 4 penjuru utama itu dari tubuh. Jadi tentang kegelapan yang menyelimuti dunia. Jadi kamu kemarin ngebahas tentang 4 penjuru, utara, timur, barat, dan selatan. Jadi di saat itu terjadi Ratu Elizabeth meninggal, Mongol tuh kayak apa ya, ke masa lalu gitu, ke waktu Mongol masih ada di ruang lingkup satanik. Jadi gua kayak keinget gitu, wah ini berarti Eropa udah gak ada yang nahan. Eropa sudah tidak bisa ditahan karena dengan meninggalnya Ratu Elizabeth berarti otomatis yang nge-hold penyesatan tidak bisa bergerak bebas di Eropa sudah nggak ada. Karena gue boleh jujur, seorang Ratu Elizabeth almarhum itu adalah seorang ratu yang sangat luar biasa dalam iman dan kepercayaannya. Beliau adalah seorang ibu, seorang ratu yang memerintah Inggris Raya dan negara persemakmuran di Inggris itu dengan, kalau gue boleh jujur, praktek-praktek hidupnya itu adalah praktek hidup yang kalau bilang tuh bahasa Kristennya tuh takut akan Tuhan. Dengan beliaunya meninggal, kebukalah 4 portal ini, 4 penjuru ini. Dan ada yang nanya kamu, emang dalam dunia satan itu Jadi saya percaya apa yang penglihatan Bang Mongol Bapak Ibu ya, bukan penglihatan detektif Yaxter ya. Kalau di sana kan mereka melihat secara spiritual Bapak Ibu ya. Mereka melihat
mencari info-info pas kejadian itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bang Mongol saya percaya Tuhan memakai dia Bapak Ibu ya. Kita bahaslah dulu contoh Bapak Ibu ya di Alkitab. Kalau seandainya ratu seorang jahat Bapak Ibu ya, kalau kita melakukan sesuatu kejahatan itu pasti ketagihan Bapak Ibu. Kenapa saya bilang ketagihan Bapak Ibu? Contoh di Alkitab lah kita lihat. Kita bacalah dulu Bapak Ibu. 1 Samuel ya. 1 Samuel 18 ayat 9 sampai 10. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Jadi Bapak Ibu, si Saul ini Bapak Ibu iri hati dia sama Daud Bapak Ibu, sehingga iblis datang Bapak Ibu ya untuk membunuh Daud. Jadi Bapak Ibu, kalau seorang ratu sudah melakukan kejahatan Bapak Ibu, apalagi membunuh, itu akan ketagihan iblis akan datang Bapak Ibu. Ya. Pasti iblis akan merajalela Bapak Ibu untuk mengatur kehidupannya si ratu, ya. Karena sudah dipihak iblis, ya kan? Karena dosa ini Bapak Ibu, kalau kita melakukan dosa itu akan semakin kita bergairah lagi Bapak Ibu melakukan dosa yang lain, ya, seperti Raja Daud ya. Dia melihat istrinya Huria, habis itu mentidurinya, ya kan, hamil, baru merencanakan pembunuhan lagi, ya kan. Ya kan, itulah cara-cara iblis Bapak Ibu, ya kan. Kalau saudara sudah terjebak satu permainannya si iblis, itu akan datang anak-anaknya lagi supaya saudara semakin banyak. Tapi kalau betul Ratu E membunuh si Princess Diana, pastilah perilaku Ratu E pasti akan semakin mengganas Bapak Ibu, ya. Tetapi kalau kita melihat waktu Ratu E masih hidup Bapak Ibu, ya, di kehidupan dia sehari-hari kita lihat oke-oke aja Bapak Ibu, ya. Di Inggris itu tidak ada persetujuan pernikahan ya sejenis ya Bapak Ibu, ya. Baru aman-aman aja Bapak Ibu Inggris, ya. Kita lihat Bapak Ibu setelah Ratu E meninggal, apa yang terjadi? Banyak di PHK, ya kan? Sekarang ada isu-isu krisis di Inggris Bapak Ibu, ya. Apa itu benar saya nggak tahu, tapi ada isu-isu di YouTube saya lihat, ya. Saya melihat apa perkembangan di Inggris, ya kan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Kristus, saya percaya apa yang dikatakan Bang Mongol, ya. Setelah Ratu E meninggal, terbuka portal sehingga yang menjabat sekarang Bapak Ibu itu misi dia, itu hak bebas Bapak Ibu, ya kan. Jadi saudaralah yang menilai, ya, siapa yang sebenarnya di jalan yang benar atau penglihatan siapa yang benar Bapak Ibu, ya. Apakah Bang Mongol atau
tim anomali. Jadi kita dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh tim anomali, Bapak Ibu. Siapa? Kan nggak boleh disebutkan. Kita sensor aja gitu. Ayo dong, biar seru. Boleh ya. Silakan nanti ditit. Tapi mulutnya jangan lupa diedit ya. Ntar kebaca. Bener nih. Ya benar. Ah, iya. Yes, iya. Oh my God. Pertanyaan aku, masih gak sih sebenarnya? kan di ini tadi ya kan, diedit, tenang aja. Oh iya, Koro Idul Gede nggak apa-apa. Aku rasa Sama. iya kan? Oh juga rasa kan? Sama. Iya. Orang di video terakhirnya ya, gue nggak bilang platformnya apa ya. Di video terakhirnya begini gitu. Di sebelahnya ini ada Diman yang begini. Kayak pengawal gitu loh. I was like, Iya. Tapi bentuknya hancur-hancuran gitu kayak oh enggak, plastik demon. tanduknya agak gede. Iya, that's what I see ya. That's what I saw. Wow, gokil. Iya sih memang. Gue mengiyakan. Ayo, terus gimana lagi? Gue bilang apa aja sih? Dan dia Iya. auranya hitam. Gitu ya? Iya, hitam. Bener. Wow. Aku ada satu pertanyaan sih di benak aku sebenarnya. Dia itu melakukan kayak sektor atau persekutuan gitu sebenarnya kan ada motifnya juga kan ya sebenarnya. Pasti. Nah motifnya itu yang aku masih agak penasaran sampai sekarang sih. Kenapa masih punya bonding relationship dengan demonik itu loh. Apakah untuk penglaris, apakah memang ada perjanjian gaib kah, perjanjian khusus gitu sebenarnya untuk seperti itu sih sebenarnya. Atau memang karena tidak bisa, gitu kan? Tidak bisa lepas. Tidak bisa lepas, bisa jadi ke arah sana. Oh, tidak bisa lepas dan tidak mau lepas tuh dua hal yang berbeda. Oh iya benar. Jadi bahasanya Gue ngerasa dia sih. Memang udah terlanjur nyaman dan udah di situ gitu sebenarnya. Iya. betul. Konten hangat-hangat. Oh, Bukan panas-panas, kita bikin sesuatu yang lebih gila lagi. Habis ini dikutip kok sama Lambe Turah. Oh, Kan kita nggak nyebut nama kan ya? iya sih gila, gokil banget sih itu. Kayaknya orang-orang pada tahu deh. Serius, orang-orang udah tahu ya. Udah tahu lah ya, Iya sih. rahasia umum juga sebenarnya. Walaupun ya agak suspicious aja sih kalau ya kan gitu sih. Gue pikir kita cuma kita berempat yang pikir dia masih bergabung ya, ternyata orang juga Iya. berpikir demikian. Gue kan suka kan liat-liat dia kan, terus gue liat, ih ini orang dan dia kayak punya dua muka gitu, Double agent. double agent gitu. Double agent. Ya udahlah ya. Akhirnya kita ada yang satu suara sama kita ya guys. Aslinya nyala kan? Yang kita ngomongin ini sebenarnya dia bisa tahu nggak sih kalau misalnya dia diomongin gitu? Enggak, kecuali dia nonton. Iya. Serius. Iya. Dia kayaknya nggak sepeka yang sampai pribadinya sendiri, jiwanya, rohnya tuh peka kalau di scan. However, kalau ada yang mau istilahnya macem-macemin mencelakai dia, itu yang di belakangnya bereaksi, yaitu para demons tersebut. Nggak cuma satu. Jadi kan mereka ini kan membahas tentang Bang Mongol ya, tapi tidak disebut Bang Mongol ya. Mereka rahasiakan dengan disclaimer ya kan. Jadi mereka begini. Menurut kamu si itu apakah dia di jalan Tuhan? Apakah memang dia masih kerja setan gitu, masih bersekutu? Masa sih saya nggak percaya bahwa bisa keluar dengan aman-aman aja dari gereja setan. Yang saya tahuku ya, kalau dari gereja setan itu pasti akan mati, nggak bisa akan keluar. Itu kata mereka Pak Ibu. Jadi saya akan bagi tahu kepada saudara-saudara saya ya, abang-abang yang ganteng, kakak-kakak yang cantik ya Pak. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil Pak Ibu ya. Sekalipun dosamu semerak krimiji, Tuhan hapus. Kalau saudara pernah menonton lagunya Justin Bieber ya, Justin Bieber yang judulnya Holy Bapak Ibu ya.
Justin Bieber itu ikut Illuminati, Bapak Ibu. Makanya tato-tatonya itu ada situ bermata satu, ada simbol-simbol, Bapak Ibu ya. Dan di hadapan Tuhan tidak mustahil. Bisa bertobat, right? Ya. Justin Bieber bisa bertobat itu karena dua orang tuanya, Bapak Ibu. Jadi kalau orang tua saudara sabar mendoakan saudara, pasti dia akan bertobat, Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Ya. Justin Bieber, Bapak Ibu, ikut Illuminati. Jadi golongan setan ini, Bapak Ibu, ya. Golongan setan ini ada golongan organisasi gitu, Bapak Ibu ya. Ada Illuminati, Halloween, ada Freemason, gereja setan, ya. Ini Bapak Ibu, ini sebenarnya sama tapi beda organisasi supaya orang terjebak di sini, Bapak Ibu, permainannya. Ya kan? Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, ya. Kalau saudara datang kepadanya, saudara akan diubahkan, Bapak Ibu. Ya. Kalau Bang Roy Kiyoshi mau datang kepada Tuhan, Tuhan akan ubahkan. Kalau Bang Willy atau tim yang lain, Bapak Ibu, mau datang kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ubahkan, Bapak Ibu. Ya. Jadi kenapa Bang Mongol aman-aman aja kan, gitu kan? Jadi Bang Willy tadi dibilangnya yang pelik dia kalau kita scan. Jadi orang-orang yang memiliki ilmu spiritual, Bapak Ibu, mereka bisa scan nih, Bapak Ibu. Kalau Bang Mongol masih di dalam gereja setan, masih penganut gereja setan, ya, dia akan tahu kalau ada orang yang scan dia. Scan itu, Bapak Ibu, terawang, ya, di scan gitu. Tapi karena Bang Mongol sudah bertobat, Bapak Ibu, dia nggak apa-apa, nggak tahu apa-apa, Bapak Ibu, ya. Contoh, saudara pernah nggak menonton pesulap merah dengan pesulap merah dengan yang gemuk-gemuk orangnya, perisai batin, ya. Saudara lihat nanti atau nonton dulu di YouTube pesulap merah dengan perisai batin kan. Pesulap merah kan mau scan kan, tapi nggak bisa, Bapak Ibu, ya. Waktu perisai batin mau tonjok atau pukul si pesulap merah, bisa, Bapak Ibu, kena. Tapi kalau muridnya nggak bisa, mantul dia, Bapak Ibu, karena nggak bisa scan. Jadi kan mau di scan kan namanya kan apa katanya, atau pesulap merah, dia jadi perlawanan gitu loh maksudnya, karena ilmunya pesulap merah ada, ilmunya perisai batin ada, jadi mau di scan, itu nggak akan bisa gitu loh maksudnya. Jadi perlawanan, jadi nggak bermanfaat gitu, ya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Kristus, kalau orang Kristen ini enak, inilah enaknya, paling enaknya, Bapak Ibu. Kita baca dulu Alkitab suci, ya. Nah, kembali ke Alkitab, Bapak Ibu, karena Alkitab ini lebih enak.
Ya kan? Kita baca dulu Bapak Ibu Keluaran 14 ayat 14 ya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jadi di dalam, kalau kita ikut Tuhan Bapak Ibu, Tuhan yang berperang ya. Sekalipun ya iblis senantiasa Bapak Ibu merang-rang menangkap kapan kita celah ya. Jadi saudara yang kasih Tuhan Kristus ya, iblis itu dia akan mencari atau mencari ruang yang kosong ya. Saat saudara itu kosong pikirannya, di situ iblis akan menangkap saudara ya, supaya saudara terperangkap ya. Waktu Yesus dicobai iblis Bapak Ibu, waktu si ular tua itu mencobai Yesus, apa kata iblis Bapak Ibu? Saya akan datang lagi kalau saya dapati dia kok rumahnya bersih, rumah kosong gitu, pikirannya kosong. Jadi kalau saudara kosong pikirannya, ya inilah tadi roh jahat akan datang membawa teman lagi Bapak Ibu ya. Jadi kalau saudara ikut Tuhan Bapak Ibu, Tuhan akan mengcover saudara ya. Kemuliaan Tuhan itu akan mengcover saudara Bapak Ibu. Kemanapun saudara pergi, Tuhan cover. Jadi contohlah pengalaman saya Bapak Ibu, saya bukan sok atau penggar jago kan. Karena di setiap channel saya mengatakan Bapak Ibu ya, supaya orang, saya mengatakan ini bukan sok ya, tapi supaya saudara bisa paham tentang dunia lain Bapak Ibu, ilmu spiritual ya, bahwa di dalam Tuhan apapun yang dikirim orang atau disantet atau diapain, saudara tidak akan kena, dia akan mental Bapak Ibu. Contoh ya, kalau saudara ikut gereja setan Bapak Ibu, gereja setan ini akan diberi tugas Bapak Ibu, masuk ke gereja-gereja ya. Tugas mereka ini untuk membunuh para pendeta yang ajarannya benar Bapak Ibu. Kalau tidak benar itu dipermainkan, dimain di alam roh, sehingga ada pendeta yang berzina, yang korupsi. Nah, itu pekerjaan mereka lah, itu di otak-atik. Jadi kalau pendetanya di dalam Tuhan, mereka mau menghantam. Tapi kalau mereka menghantam pendeta yang benar-benar, mereka yang kena Bapak Ibu, mental dia. Contoh-contoh supaya lebih paham. Contoh rumah saya ini, saya buat gereja Bapak Ibu ya, karena saya di dalam Tuhan, di dalam kebenaran Bapak Ibu ya. Seandainya pengikut gereja setan mau datang ke gereja saya, dia nggak bisa Bapak Ibu, karena Tuhan sudah pagari setiap pintu rumah atau setiap pintu gereja. Tuhan sudah pagari sehingga mereka tidak akan bisa masuk, mereka akan mental Bapak Ibu. Di depan pintu mereka sudah mental kalau pendetanya di jalan kebenaran. Tetapi kalau pendetanya tidak jalan kebenaran Ibu, gampang saja penyusup masuk. Saudara pasti tidak tahu seorang penyusup masuk ke gereja, karena pengikut gereja setan tidak seram Bapak Ibu, tidak menyeramkan atau bertanduk atau pakai apa, enggak. Mereka ini seperti malaikat, kata-kata manis sehingga saudara terperangkap ya. Jadi saudara, karena di YouTube banyak ajaran-ajaran yang aneh Bapak Ibu, yang menyimpang ya, mencampur adukan
firman Tuhan ya, seperti tim anomali kan. Tim anomali mencampurkan Bapak Yesus ke channel mereka, dicampur adukan. Jadi makanya yang banyak mengomentari ini adalah orang Kristen, Bapak Ibu. Ya, kasihan saya, ya kan. Dan inilah tadi di Kejadian, Bapak Ibu, ya, di kitab Kejadian, si ular tua itu memakai ayat Alkitab, Bapak Ibu, untuk memperangkap si Hawa, ya. Jadi nabi-nabi palsu pun itu yang dipakai, Bapak Ibu. Mereka kan memakai ayat Alkitab untuk memperangkap saudara. Makanya kalau saudara tidak membaca Alkitab dengan lengkap, Bapak Ibu, tidak mengerti, ya, saudara akan terperangkap. Bilangan 66 itu, antikristus itu, Bapak Ibu, akan duduk di bait Allah. Karena itulah caranya supaya manusia itu terperangkap, Bapak Ibu. Karena iblis kan sudah berusaha nih, Bapak Ibu, ya. Saudara tidak sadar kalau iblis lagi berusaha untuk cepat bumi ini hancur. Ya, tahun 2012 silam, ya kan. Ada isu bahwa akhir zaman, Bapak Ibu, ya. 2012 tahun 2012 bulan 12 tanggal 12 sebelum tahun 2012, Bapak Ibu, maksudnya sebelum tanggal 12 bulan 12 iblis mengirimkan roh perzinahan, dan di tahun itulah disahkan LGBT, Bapak Ibu. Iblis merancangkan supaya bumi ini hangus. Dia mengirimkan roh perzinahan yang ada di Sodom Gomora. Tapi Tuhan tidak dikatakan akhir zaman, Bapak Ibu. Belum akhir zaman, ya. Coba saudara bayangkan, kita masih bisa hidup, Bapak Ibu, ya, sampai hari ini. Belum akhir zaman, ya. Dan iblis pun, kesempatan iblis ini, Bapak Ibu, ya kan. Tahun ini kesempatan iblis. Dan ini semua seizin Tuhan, Bapak Ibu, ya. Saudara jangan pikir ini, wah, saudara jangan pikir Tuhan sedang marah nih, bukan, Bapak Ibu. Karena iblis kan bisa speaking with God, ya kan. Iblis bisa berbicara kepada Tuhan, Bapak Ibu. Jadi iblis ini lagi berbicara kepada Tuhan, ya, minta izin untuk mencobai manusia ini. Jadi iblis mengirim 2 roh, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah roh perzinahan, ya kan. Tahun ini, Bapak Ibu, hati-hati yang berumah tangga, ya. Jaga suami saudara, jaga istri saudara, ya. Dan roh ketakutan, Bapak Ibu, ya. Roh ketakutan karena krisis ini kan, Bapak Ibu, ya kan, lagi krisis. Jadi saudara jangan endkan diri saudara, ya kan. You don't do like that, ya kan. Jangan saudara bunuh diri karena ya udah mulai krisis ini, ya kan. Karena saya tadi lihat di YouTube bahwa resesi global akan mulai 2023, ya, yang dibicarakan tadi Menteri Sriwi siapa? Pokoknya nih itulah, ya kan. Tadi saya dengar di YouTube. Jadi saudara gak usah khawatir, ya, hidup ini. Karena Tuhan tidak akan membiarkan dombanya kelaparan kok. Tuhan akan jaga, ya. Kita jadi pemenang, Bapak Ibu, ya. Tahun ini kita harus jadi pemenang supaya kita mendapat tanah Kanaan, Bapak Ibu. Amin. Mahkota, Bapak Ibu, ya. Saudara pasti akan bisa menang untuk melawan spiritual, ya. Rajin-rajinlah baca Efesus, Bapak Ibu, ya. Karena di sana banyak kata-kata perisai, ya. Orang di luar Yesus pun mereka belajar perisai, Bapak Ibu, ya.
bagaimana dengan Anda yang memiliki ya Alkitab orang Kristen? Ya, di sana banyak harapan, Bapak Ibu. Kenapa, Bapak Ibu? Saudara mau tahu nggak? Kenapa Kristen itu berbicara memberitakan kabar sukacita? Kenapa, Bapak Ibu? Saudara mau tahu kenapa ada statement atau pernyataan memberitakan kabar sukacita? Karena Alkitab ini adalah banyak harapan, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau saudara lagi banyak galau, masalah, apalagi dengan krisis ini, Bapak Ibu, ya banyak-banyak baca Alkitab ini. Alkitab kan sudah ada di handphone, Bapak Ibu. Ya kan? Alkitab kan udah banyak di handphone, jadi saudara rajin-rajinlah baca Alkitab ya. Jangan baca sosmed ya kan. Bisa baca sosmed, tapi lebih banyak baca Alkitab supaya saudara mempersiapkan perlengkapan senjata rohani, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau ada ajaran yang aneh-aneh, saudara nggak akan bisa goyah imannya, ya kan? Ya kan? Saudara jangan sampai Sino mention kan mati martir, Bapak Ibu, untuk memberitakan firman Tuhan di tanah Batak. Ya, jangan sampai orang Batak itu bisa terperangkap rayuan gombal manisnya ajaran sesat yang ada di YouTube. Ya, hati-hati saudara. Ya, hati-hati ya, ya kan? Karena ya ini misalkan pakai cara banyak, Bapak Ibu ya, untuk memakai supaya saudara terperangkap lah, ya kan? Jadi sampai di sini pembahasan saya ya. Semoga saudara bisa membedakan penglihatan siapa yang benar di jalan Tuhan ya. Dan apapun masalah saudara atau dosa apapun, saudara bisa datang kepada Tuhan. Tiada yang mustahil, Ibu ya. Tiada yang mustahil. Nothing impossible ya kan, lagu Ilsong ya kan. Nothing impossible with God ya. Sekalipun saudara bukan hanya Bang Bongol aja, Pak Ibu ya, Pak Daud Tony pun juga bisa bertobat, Bapak Ibu ya. Tapi ada juga apologet dan pendeta yang tidak percaya, karena nggak satu tubuh, Bapak Ibu. Orang yang satu tubuh, orang yang berpengalaman dengan Tuhan pasti tahu siapa satu tubuh. Saya kan berpengalaman dengan Tuhan, Bapak Ibu, sehingga saya membela Pak Daud Tony dan Bang Mongol, karena kita kenal, Bapak Ibu, siapa satu tubuh dengan kita. Seperti Paulus ya, Paulus berbicara kepada para rasul, kepada murid, siapa satu tubuh dengan dia, siapa teman dia. Makanya Paulus menegur, berhati-hati kau, si ini si itu si ini sudah lari, sudah menyimpang. Hati-hati ajaranmu, jangan sampai menyimpang, melenceng ya kan? Jadi kita harus tahu dong siapa satu tubuh dengan Kristus, ya kan? Bagaimana caranya? Ya berpengalaman dengan Tuhan. Kalau saudara tidak berpengalaman, susah Bapak Ibu untuk mengetahui si A, si B, si C, si D, apakah itu satu tubuh atau tidak, ya kan? Apalagi Bapak Ibu, ya jujur ya, tidak banyak pendeta yang bisa membahas tentang roh jahat, Bapak Ibu. Karena tidak semua pendeta berpengalaman dengan Tuhan. Makanya di orang Kristen masih ada orang yang ragu tentang Yesus, Bapak Ibu. Belum memahami tentang Tritunggal, Bapak Ibu ya. Iblis saja memiliki Tritunggal, ya kan? Bang Mongol bisa tahu itu, Bapak Ibu. Iblis saja memiliki Tritunggal, karena dia kan menyamakan
pingin sama seperti Allah kita, sehingga dia menciplak apa yang ada sama Tuhan. Tuhan ada tiga pribadi, ya iblis pun ada 3 pribadi. Tetapi masih banyak para pendeta, apalagi jemaat yang bingung di sini, Bapak Ibu, ya kan? Belum kelar-kelar, Bapak Ibu, ya. Dari dulu sampai sekarang belum kelar-kelar. Bagaimana dengan yang lain, ya kan? Ya kan, saudaraku? Bagaimana nasib saudara, Bapak Ibu, ya kan? Ini saja saudara belum kelar, bagaimana dengan yang lain, ya kan? Seandainya kita berandai-andai dulu, seandainya sang mempelai datang menjemput kita di anak permai, bagaimana? Banyak orang tertinggal, Bapak Ibu. Kenapa saya bilang banyak orang tertinggal? Karena orang Kristen aja masih ada orang yang tidak paham tentang Yesus, tentang Tritunggal, ya kan? Bagaimana dengan agama lain untuk mempercayainya, Bapak Ibu? Orang sama Kristen saja beda pendapat, ya kan? Saya tidak tahu, Bapak Ibu, kapan ya orang Kristen ini satu pendapat, ya. Ya kan, orang kan bingung jadinya. Ada pengaruh ini, ya kan? Tetapi saudaraku kasih Tuhan Kristus, ya, carilah gereja yang membuat saudara bertumbuh imannya, Bapak, ya, ke jalan yang benar, supaya kita nanti berjumpa di Yerusalem yang baru. Itu saja yang saya sampaikan, ya. Semoga saudara banyak-banyak berdoa, ya, supaya Tuhan berikan saudara hikmat, ya. Tuhan itu dekat kok, ya. Tuhan itu tidak jauh, dan Tuhan itu hidup, Bapak Ibu, ya. Tuhan kita itu tidak mati, Bapak Ibu, sehingga dia susah untuk ditemukan, enggak, ya. Tuhan itu gampang kok ditemukan kalau saudara betul-betul mau bertemu dengan dia, maksudnya bukan bertemu dengan langsung, Bapak Ibu, ya, can feel, Bapak Ibu, biar kita bisa merasakan hawanya kehadiran Tuhan itu, Bapak Ibu, saat kita berdoa, ya. Begitu, Bapak Ibu, ya. Bukan face to face, ya. Kalau Yesus datang ke sini berarti 2 kali dong, artinya sudah enggak, ya. Tapi kita bisa merasakan the feel of God if you pray, if you sing song, ya. Waktu saudara menyembah, kita bisa merasakan kehadirannya, Bapak Ibu, ya. Itu saja. Jadi sampai di sini, semoga kita bisa jadi pemenang, Bapak Ibu, ya. Tahun 2003, sekalipun krisis, kita percaya bahwa Tuhan akan sanggup melawat umatnya. Amin. Sampai di sini, Tuhan Yesus berkati. Gitu ya. Almarhumah. Ya yang ngomong kan gue, ya, Bo, ya. Ya, kan yang Kan gue bilang Ratu gue hanya melengkapi. Intinya pihak DA sepakat Ratu itu adalah jadi kita berlima, oke? Kita diajak-ajak semuanya. Kan lu nggak bilang namanya, tapi lu bilang berlima. Gimana sih lu senjata Yeah. makan tuan? Dia jadi penyakit sering banget. dia pengen nggak mau ikut campur, tapi dia bilang kita berlima. Ya lu kena juga, gimana? Oke, lanjut terus. Cuman itu sih, Bang. Yang gua bingung tuh masih kayak apa hubungan sama di berkas itu ada kayak gambar lahan persawahan, tapi dari memorinya itu kayak ada sesuatu di bawah itu. Entahlah, nggak ngerti. Boleh nggak itu yang nanti termasuk di ATI kan, Bang? Bisa nggak lu ke arah sana koreknya? Nanti gue korek. Gue juga bingung, gue dapetin apa yang bisa gue dapetin aja. So, gini guys, jadi nih yang seperti gue bilang tadi di awal, Lady Diana ini memiliki kayak senjata rahasia juga. Senjata rahasianya itu adalah buku-buku ataupun arsip mungkin ya, tentang kejelekan dari kerajaan Inggris, ya kan, keluarga kerajaan Inggris, ya kan. Entah itu kejelekannya tuh apa, ya mungkin
Tapi katanya si buku rahasianya itu tuh dikasih ke temennya. Temennya itu jangan-jangan yang tadi. Orang yang tadi itu orang Elizabeth. Until now buku itu nggak tahu di mana. Jadi istilahnya sebenarnya penerbit loh. Temannya itu adalah penerbit. Pimpinan. Kalau gue lihat dia harusnya sih pimpinan dari perusahaan. Ya surat kabar gitu gue rasa. Jadi si lady ini pengen ya ini urusin dong. Disebarkan gitu loh. Dipublikasikan. Mungkin di setting jadi apa gue gak ngerti. Jadi intinya dia mempercayakan berkas ini ke pria bangsat itu. Anjir, ini kayak di film-film ya kalau kayak gitu ya. Itulah yang disebut dengan serigala berbulu domba. Itu benar, bukan kambing domba. Kamu abis ini gak makan? Aileen tuh waktu ini sejarahnya kenapa dia ngomong kambing domba? Gak usah rata-rata lagi. Lu udah ngomong. Ratu Elizabeth ya kan. Nah, kita akan rencanakan ke Buckingham, Castle Buckingham, yang dimana Buckingham ini adalah memang tempat tinggal dari si ratu sendiri, Ratu Elizabeth, ya kan, bukan Lady Diana nih. Tapi mungkin di situ ada berkas-berkas ataupun rahasia. Jadi tujuannya adalah kita coba mengungkap sebenarnya apa sih yang dibocorin, rahasia yang ingin dibocorin dari si Lady Diana ini, gitu kan. Tapi sebelum itu, ada banyak banget istilahnya rumor-rumor bahwa Ratu Elizabeth ini sebenarnya adalah ras reptil atau yang sering disebut dengan shapeshifter. Udah pernah dengar belum? Shift. Gitu kan. Cuma dari teori-teori doang. Tapi kita nggak tahu yang sebenarnya gimana. Walaupun dari pandangan supernatural sendiri, Bang Adam dan yang lainnya tadi telah menyebutkan dan telah menstatementkan bahwa Ratu Elizabeth jahat. Gua enggak ya guys. Di berkas itu bang. Di berkas itu. Iya. Kan kita nggak tahu yang aslinya ya. Iya, yang menyatakan bahwa banyak topik-topik ngebahas bahwa ibu itu jahat gitu aja. Kalau ngomongin soal Ratu Elizabeth, baru aja lah jadi almarhumah nih, anjay. Nah, kalau yang kalian lihat sebenarnya ke dunia gelap apa ke dunia terang apa ke dunia mana? Oh, silakan Mas Willy jawab. Ayo kita ngomong berdua aja. Enggak, Elin biasa juga. Bukannya tadi kita maunya ke Buckingham Palace, kenapa jadi kita ya? Biar sistematis. Kita tahu dulu nih target kita sebenarnya memang ke arah apa nih. Iya, Target iya. Lo jelasin Mas. Karena ingat gak Lo dam lo. Ratu Elizabeth itu gimana pergi kondisinya sekarang gimana? Jelasin Mas Will, ya oke? Ini off camera tadi yang bilang ya udah Mas Will kita ke Buckingham aja sekarang. Lu bukan dua lu sebentar gua. Tapi emang si Ratu Elizabeth sendiri nih gimana sih orangnya dulu sih? Maksudnya apa namanya? Kan sudah meninggal nih. Kalau katanya nih dari YouTuber luar nih, meninggalnya Ratu Elizabeth tanggal dan jamnya itu tuh, kalau secara numerologi itu kayak sudah direncanakan oleh kubu kiri sebenarnya. Ada ala-ala sataniknya lah gitu. Pusing gue boleh. Ya ini kan teori-teori. Gue nggak syuting lu boleh gak sih? Jangan apa, kan kalau hilang biar berlima nih pas. Kali gue dulu yang hilang. Pertanyaannya menjebak banget sih ini. Oke bang, jadi gimana? Baiklah. Intinya dia lu jangan ngeliatin gue loh. Ya karena kan gak ada yang tahu dia meninggalnya kenapa ya. Gue melihat ini disclaimer entertainment saja ya teman-teman. Anggap aja hiburan. Iya, di konten pakai skrip kok. Pakai skrip. Ya ini konten pakai skrip. Kita ngibul loh, ngibul. Anggap aja bohongan. Section gimana? Kita halu. Oke, lanjut ya. Jadi, again disclaimer entertainment. Parah. Halo? Itu foto yang Ma, suruh pulang. Ya pulang ya. Ini paling parah sih. Gue disuruh pulang, Ma. Tapi apakah benar pertanyaan gua gitu loh? Dia ini ras reptil itu bener gak sih bang? Satu-satu deh. Kedua, rasanya I could be wrong, tapi penyebab kematiannya salah satu daerah sini nih. Gue ngeliat kayak ada abstrak anomali energi. Satu-satu deh, lu katanya. Ya ini kelamaan dari tadi gak dijawab-jawab. Gue nggak melihat dia di tempat terang. Oke, ya. dapat. Satu. Kedua, rasanya I could be wrong, tapi penyebab kematiannya salah satu daerah sini nih. Gue ngeliat kayak ada abstrak anomali energi yang sangat berfluktuatif. Ada abstrak darah sih, mungkin. Penyakit? I don't know, tapi apakah ini foto ini yang terakhir yang dia pakai. Ini aku save nih. Apakah dia mungkin pas terakhir sebelum meninggal mungkin sempat batuk berdarah gitu, mungkin ya. So gue ngeliat ada abstrak di sini terus kayak ada darah gitu loh, mungkin ada sebuah pendarahan internal kali ya itu. Nah, internal, tapi yang lo tau internal ya? Iya. Bukan dari luar. Bukan internal. Iya.
Enggak. Ini dia di rumah, bukan yang kayak di snipe kayak di film-film Hollywood ditembak. Enggak. Ini like literally internal. Dari kondisi badannya sih, dan di balik bleeding internal itu ada energi asing. Jadi ada intervensi energi yang memang seakan-akan seperti sudah waktunya membuat ini tutup usia. Jadi normal ya? Meninggalnya normal? Di mata orang normal. Tetapi emang udah sakit-sakitannya sejak lama. Iya, tapi gue nggak ngerasa ketika gue ngomong gue nggak ngeliat Grim Reaper yang nyabut tuh titik. Grim Reaper yang nyabut? Bukan. Gue tidak melihat yang nyabut dia Grim Reaper titik. Tandanya? Ya tandanya harusnya kalau orang yang meninggal normal itu Grim Reaper, baik yang putih lah, yang hitam lah. Gue nggak melihat. Berarti something else. Demon. Lebih. Sama kayak kasus-kasus klien kalau pas meninggal itu dia buat transaksi sama jin, ya jinnya nyabut bisa. Kalau sama iblis ya iblisnya nyabut. Intinya harusnya kalau meninggal normal malaikat mencabut nyawa sih ya. Tandanya dia udah ada transaksi sebelumnya. Ya itu hipotesisnya. Coba Aileen jawab. Jawab aja. Mau jawab. Antara lain ya ada abstraksi umur panjang. Jadi mungkin again entertainment, mungkin umur panjang tuh salah satu bagian dari wishes-nya. Mungkin. Wishes-nya tuh gimana? Wishes tuh apa sih bahasa Indonesia? Oh, Wishes permintaan. Doanya. Iya. Permintaan. Mau bahas dari segi apanya nih? Yang kamu lihat dari mungkin dia bener gak sih ada ras reptil gitu? Kalau katanya ya ras reptil itu dia kayak pakai kulit terus dibuka jadi. Enggak. Tapi otaknya jalan banget. Oke. Jadi ras reptil itu nggak ada ya menurut kamu ya? Gue boleh sambil minum gak sih? Atau bukan dia mungkin? Daya itu salah satunya. Is gone and they're coming. Jadi teman-teman ini di saat Mongol tuh pengumuman Ratu Elizabeth meninggal tuh malamnya Mongol tuh kayak apa ya, mau dibilang dejavu sih maybe enggak juga, tetapi kayak kebuka satu portal bahwa Mongol ngeliatin dengan nyata banget bahwa yaudah shield tuh kebuka, segel itu terbuka. Nah, segel yang terbuka itu adalah segel yang menjelaskan tentang kemarin Kak Mongol ngomongin tentang 4 arah mata angin utama, 4 penjuru utama tuh dari Jadi tentang kegelapan yang menyelimuti dunia. Jadi Kak Mongol kemarin ngebahas tentang 4 penjuru, utara, timur, barat, dan selatan. Jadi di saat itu terjadi Ratu Elizabeth meninggal, Mongol tuh kayak apa ya? Ke masa lalu gitu. Ke waktu Kak Mongol masih ada di ruang lingkup satanik. Jadi gua kayak keikat gitu. Wah, ini berarti Eropa udah gak ada yang nahan. Eropa sudah tidak bisa ditahan karena dengan meninggalnya Ratu Elizabeth berarti otomatis yang nge-hold penyesatan tidak bisa bergerak bebas di Eropa sudah nggak ada. Karena gue boleh jujur, seorang Ratu Elizabeth almarhum itu adalah seorang ratu yang sangat luar biasa dalam iman dan kepercayaannya. Beliau adalah seorang ibu, seorang ratu yang memerintah Inggris Raya dan negara persemakmuran di Inggris itu dengan, kalau gue boleh jujur, praktek-praktek hidupnya itu adalah praktek hidup yang kalau bilang tuh bahasa Kristennya tuh takut akan Tuhan. Dengan beliaunya meninggal, kebukalah 4 portal ini, 4 penjuru ini. Dan ada yang nanya, kamu emang dalam dunia satanik tuh penjuru tuh ada berapa? Jadi dalam dunia satanik tuh penjuru ada 4 penjuru utama. Ada utara, timur, selatan, dan barat. Baru ada tambahan lagi 4 penjuru selanjutnya. Nah, ini penjuru selanjutnya tuh berarti utara, timur laut, timur laut. Ya begitulah pokoknya. Pokoknya ada timur laut, selatan. Banyak ini utara barat laut. Pokoknya dari sisi dari sisi penjuru tuh ada kembali lagi. Oke, tunggu, kamu itu ya. Berarti ini
baru ini kagak lurus. Jadi ini baru begini. Nah ini baru 8 kan, 4 baru 8 baru 16. Jadi 16 itu persilangan ini, persilangan ini, persilangan ini, menjadi 18 penjuru. 18 penjuru ini ada bos-bosnya. Jadi teman-teman kalau utarakan ada Asmodeus, baru ada Lucifer, ada Belial, ada Leviathan, toh. Nah, kalau untuk 16, nah, kayak begini jadinya. 16 namanya 16 malaikat penjuru. Ini kegelapan. Nah, 16 malaikat penjuru itu ada Asmodeus, ada Astaroth, ada Barbiel, ada Lucifer, ada Azazel, ada Baal, ada Penex, Leviathan, Agares, Belzebub, Paimon, ada Belial, Uziel, ada Balberit, ada Tamus. Nah ini ada nih. Nah titik sentral inilah titik Satan sebagai Lord of all. Nah kalau 4, oke, berarti kamu mau ke sini ya. Kalau 4 penjuru ini kebuka, Lucifer, Belial, Asmodeus dengan Leviathan, berarti ini kan udah kebuka duluan nih. Baru ini sekarang yang kebuka nih kerilis dengan meninggalnya Ratu Elizabeth. Timur dan Barat ini bergerak bersama. Otomatis akan muncullah yang namanya pertumpahan darah. Pertumpahan darah bisa melalui apa aja? Pembunuhan, baik pembunuhan dilakukan baik terencana atau tidak, itu baru pemberontakan. Ya, pemberontakan itu bisa di dalam negeri, bisa di negara orang, di mana aja bisa. Kenapa terjadi ini? Baru hawa nafsu yang menggila. Nah ini akan terjadi di saat timur dan barat shieldnya tuh kebuka, segelnya tuh kebuka. Jadi kan selama ini utara dan selatan yang kebuka. Jadi berhubungannya ujung-ujungnya ke air yang ngamuk. Nah kalau ini kita timur dengan barat yang kebuka. Timur sisi las, barat itu sisi power, sisi kekuatan, adu kekuatan, dan itu akan terjadi. Jadi buat teman-teman di saat hawa nafsu menjadi berlebihan akan muncullah yang namanya penyakit menular pada manusia melalui seks. Ini akan jadi ibu dengan anaknya, bapak dengan anaknya, cowok dengan cowok, cewek dengan cewek, cewek dengan cowok, cowok dengan cewek, tapi dengan cara yang radikalisme. Dan ini akan dilakukan tidak lagi dalam bentuk tertutup, tapi akan dilakukan dalam bentuk terbuka. Jadi orang akan mamerin, orang akan makin terbuka. Dunia media sosial dengan pornnya akan mulai banyak bermunculan. Akhirnya kita harus mulai waspada, generasi kita yang masih kecil-kecil jangan sampai terpapar dengan film-film porno. Ini akan mulai terbuka teman-teman di 2022 sampai 2024 untuk persiapan program besar di 2025. Jadi penyesatan akan mulai bergerak dengan program yang terstrukturisasi di 2025. Jadi teman-teman harus ingat baik-baik,
Anda yang sudah menjadi anak Tuhan, Anda yang sudah Itu ya. Siapa? Kan nggak boleh disebut katanya. Gitu. Kita sensor aja gitu. Ayo dong biar seru. Boleh ya. Silakan nanti ditit. Tapi mulutnya jangan lupa diedit ya. Ntar kebaca. Bener nih. Ya benar. Iya. Lagi. Yes, iya. Oh my god. Pertanyaan aku, masih gak sih sebenarnya? kan di ini tadi kan, diedit, tenang aja. Oh iya, Koroy dulu deh nggak apa-apa. Aku rasa Sama. iya kan? Kamu juga ngerasa kan? Sama. Iya. Orang di video terakhirnya ya, gue nggak bilang platformnya apa ya. Di video terakhir dia begini gitu. Di sebelahnya ini ada Diman yang begini, kayak pengawal gitu loh. I was like, Ya, tapi bentuknya hancur-hancuran gitu kayak enggak, klasik demon. tanduknya agak gede. Iya, that's what I see ya. That's what I saw. Wow, gokil. Dan Iya sih memang. Gue mengiyakan. Ayo, terus gimana lagi? Gue bilang apa aja sih? dan dia Iya. auranya hitam. Hitam ya? Iya, hitam. Benar. Bener. Wow. Aku ada satu pertanyaan sih di benak aku sebenarnya. Dia itu melakukan kayak sektor atau persekutuan gitu sebenarnya kan ada motifnya juga kan ya sebenarnya. Pasti. Nah, motifnya itu yang aku masih agak penasaran sampai sekarang sih. Kenapa masih punya bonding relationship dengan demonic itu loh. Apakah untuk penglaris, apakah memang ada perjanjian gaib kah, perjanjian khusus gitu sebenarnya untuk seperti itu sih sebenarnya. Atau memang karena tidak bisa gitu kan? Tidak bisa lepas. Tidak bisa lepas. Bisa jadi ke benar. arah sana. Tidak bisa lepas dan tidak mau lepas tuh dua hal yang berbeda. Oh iya, loh. benar. Jadi Gue bahasanya rasa dia sih. Memang udah terlanjur nyaman dan udah di situ gitu sebenarnya. Iya. Ini konten anget-anget. Kalau Bukan panas-panas, kita bikin anget-anget sesuatu nih. yang lebih gila lagi. habis ini dikutip kok sama Lambe Turah. Oh my god. Kan kita nggak nyebut nama kan ya? Iya sih Disensor ya? gila, gokil banget sih itu. Kayaknya orang-orang pada tahu. Serius, orang-orang pada tahu ya. Udah tahu lah ya. Iya sih. Rahasia umum juga sebenarnya. Walaupun ya agak suspicious aja sih kok ya kan gitu sih. Gue pikir kita cuma kita berempat yang pikir dia masih bergabung, ya ternyata Roy juga Iya. berpikir demikian. Gue suka kan liat-liat dia kan, terus gue liat, ini orang dan dia kayak punya dua muka gitu loh. Double agent. Double agent gitu. Kayak, Double Agent. ya udahlah ya. Akhirnya kita ada yang satu suara sama kita ya guys. AC nyala kan? Yang kita ngomongin ini sebenarnya dia bisa tahu nggak sih kalau misalnya dia diomongin gitu? Enggak, kecuali dia nonton. Serius. Iya. Dia kayaknya nggak sepeka yang sampai pribadinya sendiri, jiwanya, rohnya tuh peka kalau di scan. However, kalau ada yang mau istilahnya macem-macemin mencelakai dia, itu yang di belakangnya bereaksi, yaitu para demons tersebut. Nggak cuma satu sih. Nggak cuma satu ya? Nggak cuma satu. Justru Dan yang nanti banyak kelihatannya Ada beberapa. iya, itu bukan gangguan Roy yang aku lihat. Oh, oh. Soalnya kalau gangguan itu ibaratnya kita doa dan ditembak dikit mereka kayak bereaksi. Ini nggak bisa, kayak ada unsur hak tanda kutip. Oke, kita mau gosip lagi apa lanjut? Wow, seru juga sih. Oh. Ayo Roy, keluarkan lagi nggak apa-apa Roy. Ini jadi bukan bahas Alcatraz malah gosip deh. Tapi banyak sih penasaran juga, mungkin ya sekarang Indonesia sendiri lagi sensitif ya Roy ya tentang hal-hal berbau supranatural ya kan, karena ya balik lagi believe it or not gitu kan, ada orang yang memang benar-benar memiliki bakat, talent, ada juga yang memang ya semi talented gitu kan tapi memaksakan belajar, tapi ada juga yang pura-pura bisa juga. Nah, Iya, itu banyak loh orang. Itu banyak. Nah, sebenarnya orang-orang kayak gitu tuh sebenarnya kasihan juga sih. Mereka butuh pengakuan gitu. Sebagai indigo, mereka tuh ada loh yang